Biasanya kan villa dikelola, ada yang dikelola sendiri dari ujung ke ujung sama pemiliknya. Ada juga yang dimintakan bantuan oleh orang lain, pembeli lain untuk sebagai manajemennya. Itu yang disebut dengan jasa manajemen. Selain itu juga di villa juga ada jasa-jasa lain. Misalkan laundry nih, oh ada jasa laundry untuk pembangunan. Atau untuk kebersihan, karena nggak di ini menggunakan pihak ketiga untuk jasa kebersihan. Atau mungkin juga catering, untuk keamanan. Untuk memenuhi kebutuhan ini kan bisa menggunakan pihak ketiga. Nah, ketika pengelolaan villa terdapat jasa-jasanya, otomatis juga di dalamnya ada kewajiban perpajakan. Jadi jasa itu kan dipotong PP pasal 23 apabila itu bagian dari pembayaran, ya, imbalan sehubungan dengan banyak jasa sih. Bisa jasa teknik, kemarin kita udah bahasan jasa konstruksi itu ya. Sekarang kita bahas jasa tekniknya, jasa kemudian jasa manajemen, jasa konsultan, kemudian jasa-jasa lain. Selain jasa yang memang telah dipotong PP pasal 21. Jasa manajemen itu adalah pemberian jasa, ya, di mana si pemberi jasa itu ikut terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan manajemennya. Gitu. Ya, ikut mengelola gitu, ikut mengelola. Yang mengelola ya? Yang mengelola, ya. Gitu. Selamat pagi Sebutan Pajak, bertemu lagi dengan kami penyuluh Kanwil Bali di acara Kecak, Keseruan Cerita Pajak. Terus kemudian yang kedua, pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan pembelian material. Ya, itu juga dikecualikan dari pengenaan pasal 23. Tapi dengan catatan ya, yang terkait dengan penyediaan jasa tadi. Oh, terkait dengan penyediaan jasa. Jadi bukan pembelian material yang nggak ada hubungannya sama pemberian jasa itu dimasukin dia, itu nggak boleh. Harus yang terkait dengan pemberian jasa manajemen tadi. Manajemen ya. Iya, gitu. Kalau tiba-tiba terkait nggak boleh ya? Ya, misal dia beli barang yang tidak ada hubungannya dengan penyediaan jasa manajemen, ya itu nggak bisa. Dikurangkan dari itu. Ya, betul. Kemudian berikutnya adalah pembayaran pada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, ya, yang terkait tentunya dengan jasa yang diberikan sepanjang dilampirkan faktur tagihan ya dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian kerja. Oh, itu misalkan gini ya, si pemilik villa kan jasa manajemen ke jasa manajemen ya 1 juta. Ternyata jasa manajemen digunakan untuk nyewa biaya keamanan 30 juta gitu ya. Ada jasa penyedia jasa keamanan satpam gitu. Dia nyewa nih, dari ini 30 juta tak bayar, tolong jaga villa. Itu yang ngurusin jasa manajemen tuh. Termasuk dari yang 100 tadi. Itu boleh dikurangkan dari itu berarti ya. Karena kan si jasa itu penyedia jasa ketiga kan ya. Betul. Jadi ada jasa yang terkait dengan penyerahan jasa manajemen, itu jasa keamanan tadi ya. Ya tentunya itu karena sudah ada perjanjiannya. Betul. Dan juga ada bukti-buktinya, fakturnya dan sebagainya, maka itu bisa. Gitu ya Mas Bayu ya. Jadi nggak bulat 100 juta nanti jatuhnya ya. Karena kalau dia bisa menunjukkan bukti ini 100 juta tuh yang jasa saya cuma sekian. Ini saya gunakan untuk belanja barang. Sini saya gunakan untuk nyewa keamanan. Nanti saya juga motong jasa 2-3-nya. Jadi nanti keamanan itu ketika motong si manajemen ya. Ya. Ketika dia nyewa jasa keamanan misalkan. Iya. Jadi konsepnya yang bayar yang motong. Yang motong. Konsepnya yang bayar yang motong. Dimana mereka kan yang bayar harus bikin bukti potong. Ya. Tapi yang terakhir nih Mas, terkait dengan rembes mungkin bisa dibahas Mas tentang dengan rembes kan sering kali gini. Saya tahunya tuh saya dapatnya ya jasa atas manajemen aja. Nanti urusan pengeluaran di luar itu mungkin harus membayar orang atau mungkin harus ada perbaikan villa saya. Ya udah nanti tuh akan saya rembes, tapi kan saya lagi di luar negeri nih, lagi di Jakarta nih, nggak bisa ngurus ini. Tolong ya, talangin dulu, nanti rembes aja ke saya. Nah itu kira-kira tuh seperti apa tuh Mas? Ya itu juga dikecualikan tuh. Oh itu dikecualikan juga? Dikecualikan sepanjang ada fakturnya, ada tagihannya, dan juga bukti pembayarannya. Dan harus ada kontrak harusnya ya? Harus ada kontrak juga. Gitu. Artinya memang semua itu harus disupport dokumen yang bisa menjelaskan
arus uangnya, bahwa transaksi itu Ya. itu ada underline-nya iya gitu ya. ada underline-nya gitu, tidak ujuk-ujuk kok ditagih gitu kan. Iya. Selama ada dokumen pendukung, jadi bisa dikurangkan ya. Betul. Dari tagihan yang awal si manajemen villa nagih 100 juta lagi, Ya. kalau dia bisa membuktikan ini nggak semuanya jasa manajemen, ini Ya, ada bagian betul. dari yang A, B, C, D, E, F, G gitu, itu bisa dikurangkan dari itu ya. Iya betul. Jadi kalau kita kembali lagi ke kasus tadi tuh yang Ya. yang ada tagihan apa tadi? Sabun, deterjen, deterjen, handuk senilai berapa tadi? Perbaikan Ya, 12 juta AC tadi ya. dan segala macam itu ya. Itu dikecualikan sepanjang tadi Ada misalkan dokumen. ada dokumen. Kuncinya dokumen berarti ya. Ya, ada faktur, perjanjian, kontrak atau juga dan bukti pembayaran. Jadi kalau nagih nanti disertakan gitu ya. Iya. Ini saya nagih 100 juta, tapi dari 100 juta ini ada biaya-biaya ini nih gitu. ya dirinci ya. Dirinci, harus dirinci ya. Harus dirinci. Betul. Ya, kalau nggak bisa gelondongan ini 100 juta. Iya. Udah, semuanya pokoknya ya itu di situ sabun, di situ jasa manajemen ya nggak bisa. Bisa. Kalau Harus gitu bisa jadi dirinci. dianggapnya nggak lengkap, ya kita langsung bisa kenakan 2% juga tuh Langsung. kewajiban. Oh, nggak bisa ketika- dikurangkan ya. Iya, Ya, bisa. karena dia nggak merinci. Betul. Ya, nggak bisa dikurangkan Iya, ya, otomatis betul. langsung dipotong semua ya. Betul. Misalnya kalau ada gaji, dia dirinci nih berapa, ya kan. Terus kemudian kalau ada pembelian material berapa. Harus ada bukti-buktinya ya. Ya. Harus dirinci, harus ada bukti ya. Ya. Jadi ketika nagih dilampirkan itu ya. Betul. Nanti berarti si punya villa tadi ketika memotong, nggak semua nih berarti nih, sisanya berapa yang benar-benar jasa manajemen saja gitu ya. Iya, betul sekali ya. Jasa yang terkait villa itu apa aja sih, Mas? Kan ketika kita ngelola villa biasanya kan ada jasa di sekitarnya tuh. Iya. Yang umum tuh seperti apa sih biasanya jasa itu yang biasa muncul? Ya, Banyak ya Mas ya? banyak. Jadi jasa yang terkait itu misalnya gini ya. Villa pengen ngadain event. Biasanya kan tahun baru, Ya. ya kan? Kan nggak mungkin dia mikir sendiri ya. Dia pasti pakai jasa IO. Misalkan dia pakai jasa Ya, event organizer ya. Event organizer pasti dia pakai kan. Iya. Nah, itu juga jasa ya, termasuk jasa lainnya yang dikenakan PPh pasal 23. Ya, harus dipotong itu ya ketika Ya. melakukan pembayaran ya. Betul, harus dipotong itu. Ketika dia membayar jasa tersebut, jasa IO tadi, maka dia harus memotong PP pasal 23. Ya. Apalagi Mas Bayu selain itu? Jasa yang jelas keamanan. Biasanya kan kalau orang-orang bule kan yang penting dia maunya aman gitu kan. Iya. Mungkin jasa keamanan. Kemudian jasa mungkin perbaikan villanya ya Mas ya. Perbaikan, Rata-rata nanti kalau pemeliharaan. rusak betul Iya. pemeliharaan. Kan nggak mungkin betulin sendiri. Betul. Iya. Jadi memang bisa dikurangkan dari jasa manajemen, tapi si jasa manajemen wajib memotong jasa-jasa tadi ya, jasa IO-nya dia gunakan yang motong jasa manajemen. Ya intinya kalau security. jasa manajemennya itu melakukan pembayaran, Iya. dia punya kewajiban untuk memberi bukti potong. Betul. Nah tapi tinggal nanti di klausulnya ya Iya. dengan pemilik villanya, apakah ada kontrak yang jelas, Iya. nanti apakah ada model rembes ataukah Iya, tidak, betul. buktinya ada enggak ya? Itu jadi bisa. seperti menghindari pemotongan bertingkat ya. Maksudnya si dari awal duit 100 juta dipotong sama si pemilik villa, nanti ketika digunakan untuk nyewa jasa lagi dipotong lagi. Jadi kan bertingkat tuh. Dipotong ini udah dipotong lagi, dipotong lagi. Jadi Iya. kalau sudah pernah dipotong sekali, kemudian ada data dokumennya bisa dirembes ke yang atasnya lagi Iya. memberi ya. Dan tidak dipotong lagi. Oke. PP pasal 23-nya gitu. Jadi sebenarnya kan pemilik villa, Iya. dia menggunakan jasa manajemen, Mm-mm. jasa manajemen menggunakan jasa security misalkan. Ya. Nah, ketika jasa security ini dipotong sama jasa manajemen, maka jasa manajemen ini ketika menagihkan ke pemilik villa dikurangkan sama jasa ini ya. Ya. Gak dipotong lagi yang bagian jasa security itu gak dipotong lagi ya, dua Betul, tiganya ya. sepanjang dia menagihnya dirinci. Dirinci, oh Dan ya. juga dokumen pendukungnya ada. Bahwa udah bukti ini sudah saya potong nih 23 Ya. ketika menggunakan. Betul. Jadi nggak yang 100 sudah dipotong, nanti yang ke security 30 juta dipotong lagi, nggak ya? Enggak, Harus. kali-kali dipotong kan, enggak, Iya. itu enggak adil ya. Betul. Yang Jadi jelas ketika apa kata kontraknya gitu aja ya. Iya. Kontraknya kan nanti Bunyinya menunjukkan, apa? betul. Ada kadang-kadang jasa manajemen maunya saya poin tahu bersih, saya juga dapatnya 18% dari yang dipublish di mungkin OTA Iya, gitu iya. ya. Lain-lainnya nanti menjadi tanggung jawabnya pemilik villa ya. Iya, Itu bisa ada. begitu, ya. Atau kadang-kadang juga ada gini, ya udah kan nanti semuanya itu sampai selesai tamunya pulang menjadi tanggung jawabnya si manajemen villa. Villa. Tapi bisa jadi dia akan minta lebih tinggi kan porsinya Oh, dia kan. porsinya. Betul, mungkin minta 25%. Karena dia melakukan banyak Betul. aktivitas dan tanggung jawab ya. Ya. Semakin besar tanggung jawab dia, mungkin dia butuh remunerasi yang lebih Betul. tinggi ya, Itu tentunya. imbalannya harus lebih besar dong Betul, gitu. betul. Nah, itu tergantung dari kontraknya Mas ya. Ya. Jadi kita lihat kasus per kasus, tidak bisa oh berarti nanti ini model ini
Ya, tergantung aja. Ya, selain itu mungkin gini, ada juga iklan. Ya kan, perlu iklan. Ya. Iya. Iklan di mana? Mungkin di OTA, di online, Booking.com, ya, di mana, Agoda. ya, gitu kan, seperti itu. Jadi ketika dia melakukan iklan, dia memanfaatkan jasa iklan, maka dia juga harus kan memotong. Nah, pemotongan itu kan biasanya iklan tuh ada yang si agen iklannya, yang menanyakan. Kemudian juga ada agennya yang membuat materinya, misalnya materi iklannya. Kemudian dia juga ada penyedia tempat. Ya, karena agen itu belum tentu dia langsung bisa menayangkan di tempat dia. Mungkin dia menyewa Videotron media siapa media ya. Nah, itu juga. Nah, pemotongannya itu juga siapa yang bayar, dia yang motong. Betul. Tinggal di reimburse ke atas dengan dokumen dan ganti potong lagi ya. Betul sekali. Tapi ketika bicara 23 kan awalnya memang 23 itu dipotong sama badan hukum ya. Tadi kita contohnya kan si pemilik villa adalah PT gitu. Manajemen PT. Nah, ketika si pemilik villa misalkan orang pribadi. Berarti kan orang pribadi nggak bisa motong 23 kan ya? Betul. Berarti dilaporkan full sama dilaporkan si manajemen ini nanti di SP tahunan berarti ya itu sebagai, karena kan orang pribadi nggak bisa motong 23 ya. Iya, kalau orang pribadinya itu yang memberikan dia karyawan ya, mungkin dia nggak. Kalau orang pribadi yang tertentu ya ada tuh ya di. Yang menyelenggarakan pembukuan ya. Iya, dia menyelenggarakan pembukuan. Itu masih boleh motong. Melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan dia menyelenggarakan pembukuan itu adalah salah satu orang pribadi yang ditunjuk untuk bisa melakukan pembuatan bukti potong atau kalau tadi pemilik villanya orang pribadi tapi ternyata terkait itu berarti dia boleh memotong juga ya, malah wajib memotong ya. Wajib. Jadi malah diberikan kewenangan untuk diwajibkan untuk melakukan pemotongan. Betul. Kalau si pemilik bukan pemotong 23 maka dia nggak motong ya. Betul. Mengelola villa kan pasti banyak ya jasa manajemen yang terkait itu. Betul. Ada jasa manajemen, ada kita beli. Ada jasa. Ini belum kita bahas nih pemiliknya orang asing nih ya, kita bahas pemiliknya masih WNI ya. WNI atau ini kalau enggak tadi contohnya PT ya. PT. Padahal di Bali kayaknya masih banyak yang kita Tenggara itu belum memiliki NPWP ya, pemilik villanya, apalagi malah dari orang asing kan. Pemilik sewa yang memegang hak sewa ya, hak sewanya. Ini kita teruskan atau kayaknya itu nanti kita bicarakan di next episode ya. Sekali lagi jangan lupa untuk aktivasi akun Kortek. Iya. Dan membuat kode otorisasi. Iya. Terakhir itu paling gampangnya sih akses aja ya. Kortek Dijen Pajak. Oh iya, di YouTube Pajak RI banyak ininya ya, tutorialnya udah ada ya. Dan pakai HP juga bisa kan. Oh iya, simple ya. Baik. Karena semua berbasis internet. Ya. Dan kebetulan juga dalam ini dukung Kanwil DJB Bali dalam program BBBM ya, kita sedang ini untuk program untuk BBBM. Iya. Bahwa segala pelayanan diberikan oleh Kanwil DJB Bali itu gratis, tidak dipungut biaya. Iya. Dan jika ada menyimpang dari itu silahkan dilaporkan. Betul. Ya. Di saluran-saluran yang memang sudah disediakan ya. Kembali integritas adalah identitas ya, kalau kita bilang ya, bahwa kami berkomitmen untuk menjaga integritas karena integritas adalah bagian dari identitas kami. Baik, terima kasih teman-teman pajak sudah mengikuti episode kali ini. Sampai bertemu di episode lebih depan. Tadi udah di-spill masuk Pak ya. Kemungkinan apa yang akan diceritakan di nextnya mungkin kita akan bicarakan yang tadi ya. Lain ya, baik. Gitu ya. Baik, kami pamit. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Terima kasih.